Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Ya, berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Dan sayangnya kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Ya, karena bumi kita masih diserang oleh pandemi virus corona ini. Jadi kita masih diharuskan tetap di rumah saja untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini ya. Namun dengan pembelajaran jarak jauh ini jangan mematahkan semangat kita untuk melakukan pembelajaran ya, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan dengan siapa saja ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu tak lupa untuk selalu mengingatkan kepada kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran ya, dan juga untuk yang sedang sakit semoga cepat pulih dan segera bisa ikut pembelajaran dengan kita semua. Dan tak lupa juga untuk selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita menjadi senang dan belajar pun menjadi tenang. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai persamaan kuadrat ya. Jadi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama untuk mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang kedua untuk mengetahui cara penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran ya. Nah, namun seperti biasa sebelum masuk ke materi pembelajaran, sebelum ke tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu ada persepsi terlebih dahulu ya. Persepsi di sini untuk syarat kalian mengikuti pembelajarannya. Ya. Yang pertama di sini Ibu mau mengingatkan mengenai operasi bilangan. Nah, untuk operasi bilangan di sini ada 4 ya. Yang pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian ya. Gak akan pernah berubah. 4 ini adalah operasi bilangan ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini pun dipakai pada persamaan kuadrat ini ya, pada materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, lalu yang kedua yang Ibu mau ingatkan kepada kalian itu mengenai aturan pangkat ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada perpangkatan ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pangkat itu tergantung jumlah pangkatnya. Misalkan A pangkat 2 ditambah A pangkat 3 misalkan. Ini bisa dijumlahkan enggak? Enggak ya, ini tidak bisa dijumlahkan. Dan juga kalau misalkan ini dikurangi juga tidak bisa. Nah, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu ya, misalkan A pangkat 2 ditambah dengan 2A pangkat 2. Jumlah pangkatnya sama dan bilangan yang dijadikan pangkatnya juga sama. Nah, ini baru bisa kalian jumlahkan menjadi, kan di sini ada 2 ya. Di sini berarti kan ada 1 ya, walaupun tidak ditulis, walaupun tidak terlihat, 1 itu tetap ada. Berarti tinggal kamu tambahkan 1 tambah 2 yaitu 3. A nya tinggal kamu tulis lagi A pangkat 2 ya. Syaratnya angkanya harus sama dan jumlah pangkatnya juga harus sama. Begitupun dengan pengurangan. Oke. Nah, kalau pada perkalian pangkatnya tinggal kamu jumlahkan. Misalkan 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, ini angkanya sudah sama, pangkatnya berbeda. Kalau penjumlahan kan tidak bisa nih, tidak bisa dijumlahkan. Kalau perkalian bisa. Kamu tinggal tulis 5-nya 1 kali karena ini adalah angka yang sama. Lalu pangkatnya kamu tambahkan. Yang pertama 3, lalu ditambahkan dengan 2. Berarti ini hasilnya adalah 5
pangkat 5. Seperti itu. Lalu kalau misalkan pembagian. Nah, kalau pembagian pangkatnya tinggal kamu kurangi ya. Misalkan 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 2. Ya, sama dengan perkalian, kamu tinggal tulis 5-nya satu kali karena dua-duanya sama-sama 5. Tapi pangkatnya tinggal kamu kurangi. 3 dikurangi dengan 2, berarti sisanya adalah 5 pangkat 1, begitu. Lalu yang terakhir, bilangan pangkat dipangkatkan, berarti tinggal kalikan aja pangkatnya. Misalkan 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, berarti tinggal kamu kalikan aja pangkatnya. 3 dikali dengan 2. Berarti ini hasilnya adalah 5 pangkat 3 kali 2 adalah 6. Seperti itu. Selesai. Ya, itu untuk aturan pangkat. Lalu yang terakhir yang mau Ibu ingatkan lagi kepada kalian dan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, itu mengenai bentuk-bentuk pemfaktoran. Karena kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran, ya. Oke, yang pertama, kalau misalkan ada AX ditambah AY, itu kalian bisa rubah menjadi seperti ini. A dikali dengan X ditambah Y, ya. X ditambah Y-nya di dalam kurung. Kan ini sama saja nih, A dikali X, A dikali Y, ya. Kalau kita jabarkan lagi, A dikali X itu adalah AX. Lalu ini A dikali Y adalah AY, ya. Dan kalau di sini ditambah berarti di sini ditambah juga. Seperti itu. Mudah kan? Nah, lalu selanjutnya di sini X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini bisa kamu rubah menjadi seperti ini. X ditambah Y dan X dikurangi dengan Y. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini menggunakan perkalian yang jilu jipat walu apat itu. Ya, di sini X kali X berarti X kuadrat. Nah, lalu di sini X dikali dengan negatif Y berarti negatif XY. Lalu Y dikali dengan X berarti positif XY juga. Nah, lalu di sini positif kali negatif adalah negatif. Y kali Y adalah Y kuadrat. Nah, di sini negatif XY dengan positif XY habis. Ya, tinggal sisanya itu adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sama kan? Seperti itu, ya. Lalu ini pun sama. Kalau ini, kalau misalkan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, bisa kalian faktorkan menjadi X ditambah Y pangkat 2. Nah, ini pun sama saja seperti ini, tapi bedanya ini dua-duanya ditambah. Ya kan, kalau ini mah 1 ditambah 1 dikurang. Kalau ini mah dua-duanya ditambah. Jadi X ditambah Y, karena pangkat 2 berarti dikalikan dengan X ditambah Y juga. Nah, tinggal kamu kalikan lagi menggunakan jilu jipat walu apat itu. X dikali X, X kuadrat. X dikali Y plus XY. Ini juga sama, Y dikali X berarti plus XY juga. Lalu yang terakhir, Y dikali Y, karena positif dengan positif berarti hasilnya positif. Y kali Y adalah Y kuadrat. Oke, berarti di sini kita punya X kuadrat ditambah di sini ada XY, ini juga XY, sama-sama positif dan di depannya tidak ada angka, berarti ada angka 1. 1 tambah 1 adalah 2. XY ditambah dengan Y kuadrat. Sama kan? Nah, seperti itu untuk bentuk-bentuk pemfaktoran ini yang standarnya, yang biasa dipakai. Nah, setelah persepsi yang tadi Ibu jelaskan, sekarang kita masuk ke materi mengenai persamaan kuadrat. Apa sih itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah
suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Karena judulnya aja kuadrat ya. Kalau kuadrat berarti pangkatnya adalah 2, tidak boleh lebih dari 2. Oke. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat ini ada yang seperti ini. Ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya. Dengan syarat A ini tidak boleh 0, yang ini tidak boleh 0, dan A, B, C ini adalah anggota bilangan real. Ya, kalau nggak tahu bilangan real, coba kalian buka-buka lagi materi di pertemuan sebelumnya, karena ini tentang bilangan sudah dibahas di kelas 7 dan di kelas 8 ya. Nah, jadi syaratnya A-nya tidak boleh 0, lalu A, B, C adalah anggota bilangan real. Oke. Nah, dengan di sini ya, A ini adalah koefisien ya. A, B, C, A atau B ini adalah koefisien ya, dengan variabelnya masing-masing. Yang mana yang disebut variabel ini nih? X kuadrat dengan X ini adalah variabel ya. Nah, lalu yang berdampingan dengan variabel ini, yang berdampingan dengan variabel ada A dan B ya. Ada A dan B ini namanya koefisien. Kalau C ini kan tidak berdampingan dengan variabel apapun, maka disebut dengan konstanta karena tidak berdampingan dengan variabel apapun ya. Oke, selanjutnya untuk contoh bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Di sini yang pertama ada 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah dengan 7. Nah, tadi kan bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Oke. Nah, untuk contoh yang pertama ini ya, variabelnya ada x kuadrat dan x ya. X kuadrat dan x ini adalah variabel. Nah, lalu untuk A-nya ini adalah yang mana? A itu yang selalu berdampingan dengan X kuadrat ya. Berarti yang berdampingan dengan X kuadrat itu adalah 3. Nah, kalau B itu yang berdampingan dengan X aja atau X pangkat 1 ya. B ini adalah yang berdampingan dengan variabel X pangkat 1 adalah 5. Tapi kamu lihat di depannya ada negatif, berarti B-nya adalah negatif 5 ya. Lalu C yaitu konstanta yang tidak berdampingan dengan variabel apapun, di sini adalah 7. Seperti itu, selesai. Lalu yang kedua di sini ada x kuadrat dikurangi 7 ditambah 8x sama dengan 0. Sama saja dengan yang sebelumnya. Ya, kita rubah dulu warnanya. Oke, ya. Ini A-nya itu adalah yang berdampingan dengan x kuadrat. Nah, kalau di sini kan tidak ada angka nih. Nah, kalau tidak ada angka berarti di sini ada angka 1 ya. Ingat, pokoknya kalau tidak ada angka berarti ada angka 1 ya di sini di depannya. Ya, berarti kita punya A adalah 1. Lalu B-nya yang mana nih? B itu enggak selalu yang kedua. Nah, kalau di sini kan B-nya yang kedua. Ini B-nya enggak selalu yang kedua. Kenapa? Kamu lihat, B itu yang berdampingan dengan X pangkat 1. Yang berdampingan dengan X pangkat 1 yang mana? Ini ya. Nah, berarti B-nya adalah 8. Karena dia ini positif ya. Nah, lalu C-nya itu yang tidak berdampingan dengan apapun. Berarti di sini ada negatif 7. Oke, awas ya, jangan ketukar. Pokoknya kalau A berdampingan dengan X kuadrat, kalau B berdampingan dengan X pangkat 1,
Kalau C itu yang tidak berdampingan dengan variabel apapun. Oke, yang ketiga di sini ada negatif 6 ditambah 5x kuadrat dikurangi x aja. Nah, ini juga sama. Penempatannya diacak ya. Kamu harus melihat A itu adalah yang berdampingan dengan x kuadrat. Berarti yang ini ya. Nih. Karena positif berarti juga positif 5. Dan B yang berdampingan dengan x pangkat 1 ya. Ini tidak ada pendampingannya, berarti yang ini ya. Karena tidak ada angka berarti di depan ini ada 1, berarti negatif 1. Dan C yang tidak berdampingan dengan apapun, berarti yang ini negatif 6. Negatif 6. Oke, selanjutnya di sini ada x kuadrat sama dengan 4x dikurangi 7. Ya. Nah, ini karena x kuadrat sama dengan 4x negatif 7 berbeda dengan ini nih ya, dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, ini harus kamu pindah ruaskan dulu ya, supaya menjadi sama dengan 0. Kan ini masih sama dengan x kuadrat ya. Nah, harus dijadikan sama dengan 0, berarti kamu pindah ruaskan yang 4x negatif 7 ini. Jadi, seperti ini. X kuadratnya masih tetap di ruas kanan ya. Ya. Lalu yang 4x ini kamu pindah ruaskan ke sebelah kiri ini ya. Yang x kuadrat masih tetap di sebelah kiri ya, jadi masih tetap positif. Lalu yang 4x ini dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif ya. Yang negatif 7 dipindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif 7. Yang akhirnya bisa kamu sama dengankan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kamu bisa menentukan nih A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana ya. A-nya berarti yang ini. Karena tidak ada angka berarti ada angka 1. Lalu B-nya ini karena berdampingan dengan x pangkat 1 yaitu negatif 4. Berarti C-nya ini tidak berdampingan dengan apapun adalah 7. Seperti itu saja. Mudah sekali kan? Oke. Ini untuk contoh-contoh bentuk persamaan kuadrat. Setelah kita tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat, kita di sini akan masuk ke materi dengan judul menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi sudah Ibu berikan kepada kalian, bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran ya, di sini kita punya syaratnya. Ya, untuk metode pemfaktoran ini mudah digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Jadi kalau misalkan bilangan irasional atau bilangan imajiner itu tidak bisa difaktorkan, ya. Nah, lalu di sini ada juga tabel model persamaan kuadrat dari berbagai cara pemfaktorannya. Nah, kita lihat di sini tabelnya. Untuk yang pertama, syarat yang pertama itu A-nya 1. Kalau A-nya 1, berarti kita bisa menuliskan pemfaktorannya menjadi seperti ini. Ya, yang dimana kalau P dan Q ini ditambahkan, hasilnya harus B. Ya, kalau P dan Q ditambahkan, hasilnya harus B. Ya, lalu kalau P dan Q dikalikan, harus hasilnya C. Nih, kalau P dan Q dikalikan hasilnya harus C. Pokoknya itu syaratnya. Kalau A-nya 1, berarti kamu tinggal cari faktornya. Kalau misalkan ditambahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya adalah C. Ya. Lalu yang kedua, model persamaan kuadratnya seperti ini.
ya. Syaratnya A-nya tidak boleh 1 dan A-nya tidak boleh juga 0, ya. Maka di sini kamu juga sama sebetulnya, ya. Pokoknya pemfaktorannya bisa modelnya seperti ini atau juga seperti ini, ya. Pokoknya sama. Kalau P dan Q-nya ditambahkan hasilnya harus B, dan kalau P dan Q-nya dikalikan hasilnya harus A dikali dengan C, ya. Pokoknya kalau ditambahkan harus B, kalau dikalikan harus jadi C. Itu, ya. Nah, lalu yang ketiga, untuk C-nya 0. Maksudnya C0 ini dalam model model kuadrat, persamaan kuadratnya itu tidak memiliki konstanta seperti ini, AX kuadrat ditambah dengan BX sama dengan 0. Ya, maka ini tinggal kamu keluarkan X-nya 1, ya, lalu kamu tuliskan lagi AX plus B kalau misalkan bentuknya seperti ini, ya. Nah, daripada pusing-pusing lihat tabel ini, kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, untuk yang pertama kita ambil yang termudah dulu. Maksudnya yang termudah, kita ingat untuk yang tidak memiliki konstanta dulu. Ada AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Ingat yang ini, ya. Berarti kamu tinggal keluarkan X-nya 1, lalu kamu tulis lagi AX plus B, gitu kan? Ya. Lalu kita lihat contoh yang pertama. Oke, di sini ada X kuadrat ditambah 3X. Ini juga tidak memiliki konstanta, berarti tinggal kamu keluarkan X-nya 1 kali. Lalu karena di sini A-nya X-nya itu A-nya adalah 1, berarti tinggal kamu tulis lagi aja X ditambah dengan 3. Nah, kenapa seperti ini? Kalau kamu jabarkan di sini X dikali X itu adalah X kuadrat. Lalu di sini X dikali plus 3X jadi plus 3X. Nah, sama kan? Ya, seperti itu. Gampang kan? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada 2X kuadrat dikurangi 5X. Ini juga sama, tidak memiliki konstanta. Maka di sini kamu keluarkan dulu X-nya. Nah, karena di sini kuadrat, berarti angka yang pertama harus punya X, ya. Berarti kita punya di sini 2X. Nah, karena yang kedua pangkatnya hanya 1 dan kita udah punya X di depan sini, berarti kita hanya menuliskan negatif 5-nya saja, ya. Nah, kalau kita jabarkan ini menjadi X dikali 2X, berarti kan 2X pangkat 2. Lalu di sini X dikali negatif 5 berarti negatif 5X. Seperti itu. Mudah kan? Oke, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Di sini ada 3X dikurangi 6. Nah, ini mah tidak ada kuadratnya, Ibu, tidak ada pangkat 2-nya. Nah, kalau tidak ada pangkat 2-nya ini lebih mudah, ya. Nah, berarti kamu keluarkan angka 3-nya aja. Ya, di sini kamu keluarkan angka 3. Lalu kamu tulis lagi X karena di sini 3 dikali X kan 3X, ya. Lalu kamu tulis lagi nih di sini negatifnya. Nah, berapa kali 3 yang hasilnya 6? Oke, berarti 2, ya. Kita tulis di sini 2. Karena 3 kali 2 adalah 6, gitu. Mudah kan? Oke. Yang terakhir di sini ada 4X kuadrat ditambah 10X. Nah, kalau ini kamu lihat 4 dan 10. Bisa diperkecil lagi gak? Bisa ya. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Maka dari itu kamu tuliskan di sini 2X. Ya, ini nih 2X. Nah, karena di sini pangkat 2 berarti angka yang pertama harus memiliki X. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 4? Berarti 2. Di sini kita punya 2X. Karena angka yang pertama harus punya X, ya. Lalu yang kedua karena di sini positif, di sini kita juga tulis positif. Nah, untuk yang kedua, berapa kali 2 yang hasilnya 10? Adalah 5. Kita tulis di sini 5.
Selesai deh. Dan ini masing-masing himpunan penyelesaiannya, yang ini adalah yang pertama kan 2x ya. 2x sama dengan 0 yang atau 2x plus 5 ya, sama dengan 0. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kamu bisa menggunakan seperti ini. Di sini x sama dengan 0 dibagi 2. Kalau 0 dibagi 2 adalah 0 ya. Atau 2x plus 5 sama dengan 0, berarti kita pindah ruaskan. 2x sama dengan positif dipindah ruaskan menjadi negatif 5. Selanjutnya di sini x sama dengan negatif 5 per 2. Oke, maka kita punya himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat plus 10x adalah, kamu pakai kurung kurawal ya. Kamu tuliskan dulu yang terkecil ya. 0 dengan negatif 5 per 2, paling kecilnya adalah negatif 5 per 2, koma 0. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2, koma 0. Selesai. Gitu. Lalu untuk yang sebelumnya, yang ini 3x dikurangi 2. Kamu lihat yang ada x-nya aja nih. Berarti yang ini ya, berarti kita punya x negatif 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Negatif 2 nya dipindahkan. Berarti himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 6 adalah 2. Oke. Lalu untuk yang ini kan kita punya ada x dengan 2x negatif 5 ya. Kita punya x sama dengan 0 dan atau x sama dengan 2x negatif 5 sama dengan 0. Berarti yang ini adalah 2x sama dengan 5 dan lalu kita pindah ruaskan lagi, x sama dengan 5 per 2. Berarti di sini kita punya himpunan penyelesaiannya adalah 0,5 per 2. Seperti itu. Mudah kan? Nah, sama juga untuk yang pertama, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Di sini kita punya x, yang pertama adalah x sama dengan 0. Lalu atau yang keduanya x plus 3 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0 ya. Nah, lalu di sini kita punya x sama dengan awalnya positif dipindah ruas menjadi negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 3. Selesai. Mudah kan? Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Oke, di sini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita lihat di sini. Yang pertama ini x-nya ya, a-nya itu adalah 1. Kalau a-nya 1, kita tentukan. Kalau ditambahkan hasilnya adalah negatif 4, kalau dikalikan hasilnya adalah positif 3. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan dulu a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Kita punya a-nya. Oke, kita punya a-nya 1, b-nya negatif 4 dan c-nya adalah 3. Nah, setelah itu, seperti yang Ibu bilang tadi, cari 2 buah angka. Jika ditambahkan hasilnya b, jika dikalikan hasilnya c. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pokoknya kalau ditambah hasilnya b, kalau dikali hasilnya c atau a dikali c, ya. Berarti kita punya di sini ada angka negatif 3 dan negatif 1. Ya, karena kalau negatif 3 ditambahkan negatif 1, hasilnya negatif 4. Nah, lalu kalau misalkan negatif 3 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah positif
3. Nah, kalau sudah punya dua angka yang seperti ini, maka tinggal kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Nah, kita punya akar-akarnya seperti ini. Ada X dikurangi 3 karena di sini negatif. Yang kedua, X dikurangi 1 karena di sini negatif 1. Ya, tinggal kamu misalkan kalau nggak percaya, kamu kali-kalikan aja menggunakan jelu jipat waluapat itu. X dikali X adalah X kuadrat. Ya, lalu di sini X dikali negatif 1 adalah negatif 1X. Lalu di sini negatif 3 dikali X adalah negatif 3X. Lalu negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3. Sama dengan 0. Ya, kamu tinggal jumlahkan. Berarti X kuadrat negatif X dikurangi 3X berarti negatif 4X plus 3. Samakan dengan yang ini. Nah, lalu setelah ini ya, maka kita punya ada dua akar kan, berarti yang pertama ada X dikurangi 3 sama dengan 0 ya, atau yang kedua X negatif 1 sama dengan 0. Nah, kalau dipindah ruaskan menjadi X saja kan, di sini awalnya negatif pindah ruas menjadi positif 3. Lalu yang ini awalnya negatif dipindah ruaskan menjadi positif 1. Ya, berarti kita punya X-nya itu 3 atau 1. Maka himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah 3 atau 1. Ya, atau kamu bisa tuliskan seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kamu tulis kurung kurawal, tulis yang terkecil lalu ke yang terbesar, kurung kurawal tutup, selesai. Mudah sekali kan? Oke. Nah, udah contoh yang ini selesai, kita contoh berikutnya. Nah, di sini ada satu soal lagi ya, dimana X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Tentukan himpunan penyelesaiannya, atau tentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, di sini sama seperti contoh sebelumnya, kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Setelah itu, nah kita kan punya nih A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 35. Nah, kalian di sini jangan lupakan ya, di sini positif, ini negatifnya jangan dihilangkan ya, karena itu berpengaruh sekali. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya juga sama seperti sebelumnya. Di sini kita cari dua buah angka yang jika ditambahkan hasilnya adalah B. Berarti kalau misalkan ditambah hasilnya 2, kalau misalkan dikalikan hasilnya bernilai A dikali C ya. A dikali C adalah negatif 35. Berarti kalau misalkan dikalikan itu hasilnya negatif 35. Nah, di sini kita punya formatnya dulu yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ditambahkan hasilnya 2, kalau dikalikan hasilnya negatif 35. Nah, angka apa itu ya yang 2 itu? Berarti kita punya angka 7 dan negatif 5. Karena kalau misalkan 7 ditambah dengan negatif 5, hasilnya adalah 2 ya. 7 ditambah dengan negatif 5 hasilnya 2. Kalau misalkan 7 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya negatif 35 ya, gitu. Nah, maka dari itu di sini selanjutnya kita punya persamaannya menjadi seperti ini ya. Berarti X ditambah 7 karena ini positif ya. Lalu yang kedua X dikurangi 5 ya. Kenapa dikurangi 5? Karena ini angka yang kedua adalah negatif, disama dengan kan 0. Nah, setelah ini kamu tulis lagi
X ditambah 7 sama dengan 0, atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, dua-duanya kamu jadikan X saja. Nah, berarti kamu pindah ruaskan. Di sini kalau misalkan mau menjadi X aja, positif 7 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 7. Ya, ingat, yang tadinya positif dipindah ruaskan menjadi negatif. Lalu yang kedua juga sama. Nah, yang ini negatif 5 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti di sini X-nya 5. Ininya X1 dan ini X2. Nah, maka dari itu kita punya himpunan penyelesaian ya dari X kuadrat X kuadrat ditambah 2X ya, ditambah 2X dikurangi 35 itu adalah negatif 7 dan 5 ya. Kamu jangan lihat angka yang ini ya, tapi lihat hasil dari yang udah kamu hitung ya, hasil akhirnya. Di sini ada negatif 7 dan positif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,5. Seperti itu. Mudah kan? Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini ada X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini sama juga seperti yang tadi. Kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, setelah itu kita cari dua angka yang jika dikalikan yang jika ditambahkan hasilnya adalah 5 dan jika dikalikan hasilnya adalah 6 ya. Nah, maka dari itu kita punya angka berapa nih? Kalau misalkan ditambahkan hasilnya 5 dikalikan hasilnya 6, berarti ada angka 3 dan angka 2 ya. Kalau misalkan kamu tambahkan nih 3 tambah 2 5, 3 kali 2 6. Nah, berarti sesuai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti yang tadi, kamu tuliskan X, karena ini positif, berarti di sini juga positif 3. Lalu yang kedua, duanya ini juga positif, berarti X ditambah 2. Ya. Oke, sama dengan 0-nya jangan lupa. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita cari X-nya saja. Berarti kita tulis lagi X ditambah 3 sama dengan 0. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, supaya jadi X aja, seperti tadi dipindah ruaskan. Nah, positif 3 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 3. Lalu yang ini juga sama ya. Positif 2 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Oke, ini X1 dan ini X2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 3 dan negatif 2. Atau kamu bisa tulisnya menjadi seperti ini. HP sama dengan kurung buka kurawal. Ingat ya, yang seperti ini adalah kurung buka kurawal ya, membuatnya seperti ini. Nah, kurung buka kurawal negatif 3 dan negatif 2, kurung tutup kurawal. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke, selanjutnya lagi masih ada contohnya. Di sini ada satu contoh dengan persamaan yang A-nya tidak sama dengan 1 ya. Kalau tadi kan kita udah membahas tuh yang A-nya 0, lalu A-nya sama dengan 1, dan sekarang kita akan membahas contoh soal yang
A-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, kamu bisa lihat sendiri nih di contohnya. 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya, dari sini kita sudah punya A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah negatif 7. Nah, setelah ini kita pikirkan dua angka, ya. Kalau misalkan dikalikan hasilnya adalah ini, kalau misalkan dikalikan hasilnya 7, ditambahkan hasilnya negatif 3. Nah, kalau yang sebelumnya, tapi di sini kita kan punya 4x kuadrat nih. Ya, ini tidak bisa dihiraukan, ya. Yang 4x kuadrat ini tidak bisa kamu lupakan begitu saja. Nah, maka dari itu untuk cara mudahnya di sini kamu kalikan dulu dari A dan C, ya. Nah, A-nya 4, C-nya negatif 7. Kamu kalikan. Nah, ya, formulanya seperti ini. Kalau A dikali C, ya, A dikali C, A-nya menjadi M, C-nya menjadi N. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah B. Nah, dua angka itu yang akan menjadi akar-akar kuadratnya. Nah, di sini kalau misalkan kita kalikan 4, ya, dikalikan dengan negatif 7. Nah, di sini kalau 4 dikalikan dengan negatif 7, kita punya negatif 28, ya. Untuk M-nya adalah negatif 7 dan N-nya adalah 4. Atau misalkan kamu mau M-nya 4 boleh, N-nya negatif 7 boleh, ya. Itu mah gimana penempatan kalian saja. Nah, di sini kamu jumlahkan nih. Negatif 7 ditambah dengan 4 adalah negatif 3. Ya. Kita sudah punya negatif 3 di sini. Nah, lalu penyelesaian berikutnya, ya. Di sini kita punya, kalau misalkan seperti tadi ya formatnya, kalau ditambahkan hasilnya adalah B, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 28. Nah, negatif 28 ini dari mana? Dari yang tadi sudah kita hitung, yang ini, ya. Untuk memudahkan kalian mencari faktor-faktornya, ya. Kalian kalikan dulu A dan C-nya. Nih, berarti kita punya negatif 28. Nah, di sini kita udah punya negatif 28. Nah, lalu ada dua angkanya berapa nih yang jika ditambahkan hasilnya B, jika dikalikan hasilnya negatif 28 ini. Maka dari itu kita punya angka negatif 7 dan 4. Ya, kalau negatif 7 ditambah 4 adalah negatif 3. Negatif 7 dikali dengan 4 adalah negatif 28. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti persamaannya menjadi 4x. 4x dari mana? Dari sini. Kan kalau ini 4x kuadrat. Nah, kamu tulis aja di sini 4x aja, nggak usah pakai kuadratnya. Nah, di sini negatif 7, berarti di sini juga negatif 7. Oke, tutup kurung. Yang satu lagi sama, depannya 4x. Nah, tulis lagi 4x karena di sini 4, berarti di sini positif 4. Ya, sama dengan 0. Nah, kamu lihat di sini, karena di sini itu adalah 4x kuadrat, ya. Karena ini itu adalah 4x kuadrat, maka salah satu dari dua suku angka ini kamu pilih salah satu yang bisa menjadi 4x saja, ya. Nah, supaya memudahkan kalian mencari faktornya, berarti salah satunya bisa dibagi 4. Nah, karena ini 4x min 7, kalau ini 4x plus 4, nah
berarti 4x plus 4 nih, yang dua-duanya bisa dibagi menjadi 4. Maka persamaannya menjadi 4x min 7, masih tetap ya yang awal. Lalu yang kedua, 4x dibagi 4 itu adalah X saja, karena 4 dibagi 4 adalah 1, dan 1 tidak usah dituliskan, karena kalau misalkan angka 1 itu walaupun tidak terlihat tapi tetap selalu ada ya. Lalu yang ini positif, masih tetap positif di sininya. Lalu 4 dibagi 4 adalah 1, kita tuliskan di sini 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal hitung nih. Berarti kita punya Berarti kita punya 4x min 7 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Nah, lalu supaya menjadi x aja kita pindah-pindah ruaskan seperti yang sebelumnya. Berarti di sini yang 4x dulu, 4x sama dengan negatif 7 dipindah ruaskan menjadi positif 7. Nah, supaya jadi X aja, 4-nya dipindah ruaskan lagi. Karena 4X itu adalah sama dengan 4 dikali X, berarti yang dipindah ruaskan menjadi dibagi. Oke, berarti kita punya X1 sama dengan 7/4. Lalu di sini X, nah yang ini mah hanya 1 ya. Positif 1 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Berarti kita punya X2-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dari itu kita punya himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 7 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 7/4. Atau bisa kamu tuliskan seperti ini ya. Himpunan penyelesaian dari 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 7 sama dengan 0 adalah dalam kurung kurawal negatif 1,7/4. Seperti itu saja. Mudah kan? Ya. Oke. Ada satu contoh soal lagi. Oke, kita lihat di sini ada 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa seperti yang tadi. Nah, kalau ini kan semuanya positif ya. Nah, berarti A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Sama halnya dengan contoh soal sebelumnya, ini kan A-nya tidak sama dengan 1 ya. A-nya tidak sama dengan 1. Oke, nah kita cari kalau misalkan ditambahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya A dikali C. Kita kalikan dulu ya A, C-nya. Seperti formula yang tadi. Seperti formula yang tadi, kita kalikan dulu. A dikali C itu adalah 6. Oke, kita munculkan dulu sebentar. Oke. Nah, memakai formula yang seperti tadi, di sini kita kalikan dulu A dan C-nya, lalu M dan N-nya terserah kalian. Mau M-nya A atau N-nya C itu terserah kalian. Ya. Nah, kalau di sini Ibu seperti ini. A dikali C berarti 2 dikalikan dengan 3. Ya. 2 dikali 3 adalah 6. Berarti di sini 6 itu terdiri dari 2 dan 3. 2 dan 3 ini kamu jumlahkan menjadi 5, ya. Nah, 5 ini kan hasilnya sama dengan B, ya. Dan 6 ini sama dengan A dikali C. Maka dari itu kita punya dua angka yang jika ditambahkan hasilnya B, jika dikalikan hasilnya 6. Nah, berarti kita punya angka 2 dan 3. Maka dari itu setelah seperti ini, kita punya persamaannya itu adalah 2x
Dari mana 2x? Dari sini, seperti tadi. Kalau tadi 4x kuadrat, ini berarti 2x kuadrat, kita tuliskan 2x saja seperti ini. Lalu ini positif 2 plus 2. Oke. Lalu yang ini 2x juga sama kamu tulis. Di sini positif 3. Nah, supaya memudahkan mencari akarnya ya, dan di sini juga hanya 2x kuadrat saja. Nah, berarti kamu cari lagi salah satu yang bisa dibagi, yang habis dibagi dua-duanya. Ya, yang ada x-nya habis, yang tidak ada x-nya juga habis. Nah, berarti salah satunya adalah yang ini. Ya, berarti yang ini yang bisa kamu bagi. Nah, kalau ini kan ada 2x plus 3. 2x-nya oke bisa dibagi 2, tapi 3-nya tidak bisa dibagi 2. Nah, kalau ini 2x ditambah 2. 2x-nya bisa dibagi 2 dan 2-nya juga bisa dibagi menjadi 2. Lalu persamaannya menjadi 2x dibagi 2 itu menjadi x saja ya. Bentar. Oke, berarti di sini kita tulis x-nya saja. Karena 2x dibagi 2 itu sama dengan 1x. 1 tidak usah kamu tuliskan ya. Di sini ditambah 2 bagi 2 adalah 1. Oke, lalu yang selanjutnya tulis lagi 2x ditambah 3. Oke, jangan lupa sama dengan 0. Ya, lalu di sini kamu tuliskan lagi x ditambah 1 sama dengan 0. Atau 2x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Oke, nah jadikan x-nya saja, kita pindah ruaskan nih. Kalau ini kan mudah ya. Nah, positif 1 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Ini menjadi x1-nya. Lalu yang ini 2x, positif 3 pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 3 ya. Oke, lalu selanjutnya x sama dengan negatif 3 per 2. Nah, selesai deh, ini menjadi x2 nya. Oke, nah jadi himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0 adalah negatif 3 per 2 dan negatif 1, atau bisa kamu tuliskan HP atau himpunan penyelesaian sama dengan negatif 3 per 2, negatif 1. Jangan lupa kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawalnya. Seperti itu, selesai kan? Ya, dan mudah sekali. Kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti tadi ya. Untuk A-nya itu adalah 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6 ya. Lalu di sini kita harus cari kita harus cari dua angka yang kalau dikalikan yang hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1 ya. Angkanya berapa? Oke, sebentar kita lihat slide-nya. Nah, pokoknya kalau misalkan ditambahkan hasilnya negatif 1, kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Angka berapa? Oke, ya, angka negatif 3 dengan positif 2. Karena negatif 3 kalau ditambahkan dengan 2 hasilnya negatif 1. Kalau negatif 3 dikalikan dengan 2 hasilnya negatif 6, karena positif kali negatif adalah negatif. Jadi di sini kita punya x dikurangi 3 dengan x ditambah dengan 2. Ya. Kenapa ini dikurangi 3? Karena dari sini negatif 3. Kenapa ini ditambah 2? Karena dari sini positif 2.
Ya, kalau nggak percaya sama aja seperti tadi, kamu kali-kalikan aja dengan menggunakan jeluji patwal wapat itu. X kali X, lalu X dikali 2, lalu negatif 3 dikali X, dan negatif 3 kali positif 2. Hasilnya akan sama seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal kamu cari nih untuk akar-akar penyelesaiannya, ya, untuk himpunan penyelesaiannya. Di sini kita punya X negatif 3 sama dengan 0, atau X positif 2 sama dengan 0. Maka di sini kita punya dipindah ruaskan nih, negatif menjadi positif, ya. Lalu ini pindah ruaskan menjadi negatif 2. Berarti kita punya himpunan penyelesaiannya adalah, ambil yang terkecil dulu, ya, negatif 2,3. Berarti himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah 3 dan negatif 2, atau kita bisa tulis HP atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,3 menggunakan kurung kurawal, ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini tentukan X kuadrat dikurangi 11X ditambah 10 sama dengan 0. Ini sama juga dengan yang tadi, ya. Kamu cari dua angka yang kalau misalkan ditambahkan hasilnya 11, kalau dikalikan hasilnya 10. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kalau dikalikan hasilnya 10, kalau ditambahkan hasilnya harus 11. Nah, berarti kita punya di sini ada dua angkanya, itu adalah negatif 10 dengan negatif 1. Karena kalau negatif ditambahkan dengan negatif lagi hasilnya pasti negatif, ya. Nah, lalu kalau misalkan negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti kita punya di sini ada angka negatif 10 dengan negatif 1, ya. Maka kita punya X negatif 10 lalu X negatif 1 sama dengan 0. Ya, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaiannya berarti di sini kita punya X sama dengan 10 sama dengan 0, ya, atau X negatif 1 sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita punya X sama dengan pindah ruaskan menjadi positif, yang ini juga pindah ruaskan menjadi positif. Maka dari itu himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 11X ditambah 10 sama dengan 0 adalah kurung kurawal, ya. Di sini tulis yang terkecil, 10, kurung kurawal tutup. Selesai. Udah kan? Ya, oke. Contoh soal yang terakhir. Nah, di sini ada 9X kuadrat, ya, sama dengan 25. Nah, di sini kamu lihat 9 dengan 25 bisa dikuadratkan kan? Ya, 9 kamu kuadratkan menjadi 3 pangkat 2. X pangkat 2. Lalu di sini 25 berarti 5 kuadrat. Nah, kamu sama dengan kan 0, berarti 3X dipangkatkan 2, ya. Karena 3 pangkat 2, X-nya juga pangkat 2, berarti kamu bisa keluarkan pangkatnya, jadi di kurungan, ya. Nah, ini awalnya positif menjadi negatif, 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini sama saja dengan 3X ditambah dengan 5, ya. Lalu 3X dikurangi dengan 5. Nah, ini kalau kamu kali-kalikan menggunakan jeluji patwal wapat hasilnya akan sama seperti ini, ya. Nah, kalau sudah seperti ini menyelesaikan himpunan penyelesaian nih. 3X ditambah 5 sama dengan 0, atau 3X negatif 5 sama dengan 0. Nah, di sini kamu pindah ruaskan yang 5-nya dulu. Di sini positif jadi negatif, ya. Lalu di sini X sama dengan negatif 5 per 3.
Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi karena 5 dibagi 3 tidak bisa ya. Nah, ini juga sama. Berarti di sini 3x awalnya negatif menjadi positif. Lalu di sini x sama dengan 5/3. Maka himpunan penyelesaian dari 9x kuadrat sama dengan 25 adalah, ambil yang terkecil, negatif 5/3, 5/3. Seperti itu saja. Selesai deh. Nah, ya, kita sudah ada di contoh soal yang terakhir dan ini adalah akhir dari pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, tadi kita udah mempelajari apa itu persamaan kuadrat dan cara menyederhanakan persamaan kuadrat atau mencari faktor-faktor kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Dan Ibu mengingatkan jangan lupa kalian buat rangkuman berdasarkan materi di setiap pertemuan ya. Ibu harapkan kalian merangkum ya, karena itu sebagai bukti kalian belajar ya. Kalau misalkan tidak ada rangkuman, gimana kalian mau belajar? Nanti kalau misalkan ketika ulangan, mau bagaimana kalian mengerjakan ya. Oke, dan Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang masih semangat mengikuti PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini ya. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.